dalam satu kesatuan wadah mandiri. Pada saat itu, sebagian besar perkumpulan masih merupakan bagian dari organisasi pemuda perjuangan pergerakan bangsa. Selanjutnya, atas prakarsa para perempuan pejuang pergerakan kemerdekaan pada tanggal 22 sampai dengan 25 Desember 1928 diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama kali di Yogyakarta. Salah satu keputusannya adalah dibentuknya satu organisasi federasi yang mandiri dengan nama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau PPPI. Melalui PPI tersebut terjalin kesatuan semangat juang kaum perempuan untuk secara bersama-sama kaum laki-laki berjuang meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan berjuang bersama-sama kaum perempuan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan Indonesia menjadi perempuan yang maju. Pada tahun 1929, Perikatan Perempuan Indonesia atau PPPI berganti nama menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia atau PPII. Pada tahun 1935 diadakan Kongres Perempuan Indonesia kedua di Jakarta. Kongres tersebut di samping berhasil membentuk Bank dan Kongres Perempuan Indonesia juga menetapkan fungsi utama perempuan Indonesia sebagai ibu bangsa yang berkewajiban menumbuhkan dan mendidik generasi baru yang lebih menyadari dan lebih tebal rasa kebangsaannya. Pada tahun 1938, Kongres Perempuan Indonesia ketiga di Bandung menyatakan bahwa tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Selanjutnya dikukuhkan oleh pemerintah dengan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 tentang hari-hari nasional yang bukan hari libur tertanggal 16 Desember 1959 yang menetapkan bahwa Hari Ibu tanggal 22 Desember merupakan hari nasional dan bukan hari libur. Tahun 1946, badan ini menjadi Kongres Wanita Indonesia atau disingkat dengan KOWANI, yang sampai saat ini terus berkiprah sesuai aspirasi dan tuntutan zaman. Peristiwa besar yang terjadi pada tanggal 22 Desember tersebut kemudian dijadikan tonggak sejarah bagi kesatuan pergerakan perempuan Indonesia. Hari Ibu oleh bangsa Indonesia diperingati tidak hanya untuk menghargai jasa-jasa perempuan sebagai seorang ibu, tetapi juga jasa perempuan secara menyeluruh, baik sebagai seorang ibu dan istri maupun sebagai warga negara, warga masyarakat, dan sebagai abdi Tuhan Yang Maha Esa, serta sebagai pejuang dalam merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan nasional. Peringatan Hari Ibu dimaksudkan untuk senantiasa mengingatkan seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda, akan makna Hari Ibu sebagai hari kebangkitan dan persatuan, serta kesatuan perjuangan kaum perempuan yang tidak terpisahkan dari kebangkitan perjuangan bangsa. Untuk itu, perlu diwarisi api semangat juang guna senantiasa mempertebal tekad untuk melanjutkan perjuangan nasional menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semangat perjuangan kaum perempuan Indonesia tersebut sebagaimana tercermin dalam lambang Hari Ibu berupa tangkai bunga melati dengan untungnya yang menggambarkan: 1. Kasih sayang kodrati antara ibu dan anak. 2. Kekuatan, kesucian antara ibu dan pengorbanan anak. 3. Kesadaran wanita untuk menggalang kesatuan dan persatuan, keikhlasan, bakti dalam pembangunan bangsa dan negara. Semboyan pada lapang Hari Ibu Merdeka melaksanakan dharma mengandung arti bahwa tercapainya persamaan kedudukan, hak, kewajiban, dan kesempatan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki merupakan kemitra sejajaran yang perlu diwujudkan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi keutuhan, kemajuan, dan kedamaian bangsa Indonesia. Jakarta, 22 Desember
tahun 2014. Ini tentu saja tidak lahir dalam ruang kosong, namun berakar dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Republik Indonesia bisa berdiri tegak sebagai negara bangsa yang berdaulat, tidak lepas dari perjuangan seluruh kekuatan rakyat, mulai dari petani, pedagang kecil, nelayan, dan elemen rakyat lainnya untuk membela tanah air. Merupakan salah satu upaya untuk menyelamatkan kelangsungan hidup negara, sekaligus menunjukkan kepada dunia bahwa negara Republik Indonesia masih eksis. Peristiwa tersebut menunjukkan kepada kita bahwa membela negara tidak hanya dilakukan oleh militer dengan kekuatan senjata, tapi juga dilakukan oleh setiap warga negara dengan kesadarannya melalui upaya-upaya non-militer seperti politik maupun diplomasi. Saat ini, tantangan dan ancaman terhadap kedaulatan bangsa sifatnya sudah multidimensi. Itu artinya ancaman tidak lagi bersifat konvensional atau fisik semata, akan tetapi sudah berkembang baik fisik maupun non-fisik. Ancaman berkembang menjadi bersifat multidimensi karena karakter ancaman dapat bersumber dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sehingga hal ini mengharuskan kita untuk mendefinisikan ulang apa yang kita maksud dengan bela negara. Bagi saya, upaya untuk melawan aksi pencurian ikan di perairan kita adalah tindakan bela negara. Setiap tahun ratusan juta ton ikan dicuri. Bagi saya, upaya mewujudkan kedaulatan pangan adalah bela negara. Upaya untuk bisa tegak berdiri di kaki sendiri secara ekonomi juga adalah upaya bela negara. Para guru, bidan, dan tenaga kesehatan yang tengah berjuang melakukan tugasnya di pelosok tanah air, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau terluar, sesungguhnya sedang melakukan bela negara. Merekalah yang telah membuat republik ini bisa tetap eksis untuk hadir melayani masyarakat. Upaya kita untuk melawan ancaman kemiskinan, keterbelakangan, dan ketertinggalan adalah upaya bela negara. Negara ini akan menjadi kokoh dan besar ketika bisa memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Selain itu, ancaman atas kedaulatan muncul dari tindak pidana kejahatan luar biasa, yaitu korupsi, yang telah nyata-nyata merusak fondasi kekuatan kita sebagai bangsa dan menjauhkan rakyat dari kesejahteraan. Upaya untuk melawan korupsi di semua tingkatan merupakan wujud pembelaan kita pada negara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya ingin menegaskan tantangan besar dalam sejarah adalah bagaimana mempertahankan kelangsungan hidup kita sebagai bangsa yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, serta berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Bahwa semua tugas sejarah kita adalah membela negara ini dari kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, dan ketergantungan. Tugas bela negara ini adalah tugas yang maha berat yang ada di depan mata kita. Tapi dengan semangat persatuan, kerja keras, dan perjuangan bersama, tugas sejarah itu bisa kita pikul bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 19 Desember 2014. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Selanjutnya kita akan melangsungkan poin-poin terkait dengan peringatan Hari Ibu ke-86 di tingkat Kota Bandung. Begitu pula sebaliknya, bila tidak baik ibu-ibunya maka runtuhlah negaranya. Pepatah ini menyiratkan bahwa batasan tentang baik
tidak semata-mata pada sikap dan perilaku, tapi juga dalam menguasai dan memanfaatkan sumber-sumber sosial dan ekonomi. Nilai baik diperlukan untuk menjalani peran sebagai istri dan ibu dalam keluarga, serta peran dalam masyarakat. Kaum ibu harus baik karena ia menjadi ratu rumah tangga dan pendidik utama anak-anaknya. Ibu juga harus baik karena bertugas mendampingi dan mendorong kesuksesan suami, sehingga ada ungkapan yang menyatakan bahwa di balik kesuksesan seorang pria pasti ada ibu hebat di belakangnya. Begitu pula dengan peran di masyarakat menuntut ibu-ibu yang baik, karena profesi apapun yang dijalani pada akhirnya sangat bergantung pada sikap dan perilaku dan keadaban berinteraksi. Persoalannya adalah untuk meraih kriteria baik bukanlah pekerjaan mudah, karena banyak kasus kaum ibu masih dimarginalkan dalam meraih hak di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, karena hanya sebagian kecil pula yang bisa meraih predikat baik tersebut. Hal ini berarti perjuangan pemenuhan hak-hak tersebut harus terus ditingkatkan, baik secara individu maupun terwadahi dalam organisasi kewanitaan. Oleh karena itu, peringatan Hari Ibu tahun ini mudah-mudahan menginspirasi peningkatan perjuangan kesetaraan gender agar kaum ibu benar-benar mampu menjadi pilar tegaknya negara yang mandiri dan bermartabat, sesuai dengan tema peringatan Hari Ibu tahun ini, yaitu kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Hadirin yang saya banggakan, seiring harapan kaum ibu meraih kesetaraan gender sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender atau PUG dalam pembangunan, khusus mengamanatkan terselenggaranya kegiatan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap kebijakan berperspektif gender. Di Kota Bandung, hal ini direalisasikan melalui forum komunikasi, konsultasi, koordinasi gender yang substansinya adalah mengatasi kesenjangan peran dan kedudukan laki-laki dan perempuan dengan mendorong penyediaan anggaran yang responsif gender atau ARG. Alhamdulillah upaya ini diapresiasi pemerintah pusat sehingga Kota Bandung mendapat anugerah Parahidya Eka Praya khususnya atas pembangunan serta pemberdayaan perempuan dan anak tahun 2014. Tentu saja penghargaan ini serta momentum perubahan ini harus dipelihara dan ditingkatkan lebih baik dengan meningkatkan kompetensi dan daya tawar kaum ibu agar benar-benar bisa sejajar dengan pria. Untuk itu saya berharap peringatan Hari Ibu tahun ini menambah daya dorong perjuangan mewujudkan kesetaraan gender yang pada hakikatnya adalah mewujudkan pembangunan yang adil bagi semua pihak. Akhirnya, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Ibu. Semoga kaum perempuan Indonesia lebih maju, lebih berdaya saing, dan menjadi kemajuan bangsa. Hidup kaum ibu. Tidak ada kita tanpa ibu. Di balik pria sukses, ada wanita hebat. Di balik wanita hebat ada kartu kredit 4. Coba dicek. Hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Balik tempat pasukan bubarkan. Dari tempat. Upacara selesai. Inspektur upacara berkenan duduk di kursi undangan. Acara selanjutnya, penyerahan piagam ucapan terima kasih dalam rangka peringatan Hari Ibu ke-86 tingkat Kota Bandung tahun 2014.
Ibu Siti Muntama Daniel sebagai Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bandung atas dukungan terhadap program pengarus utamaan gender di Kota Bandung. 2B. Ibu Sri Yosi Irianto sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Bandung atas dukungan terhadap program pengarus utamaan gender di Kota Bandung. 3. Ibu Antik Gintari SIP MT dari P3 GA Unpad atas dukungan terhadap program pengarus utamaan gender di Kota Bandung. 4. Bapak Dr. Sardin Supriyatna MSI dari PSW UPI atas dukungan terhadap program pengarus utamaan gender di Kota Bandung. 5. Ibu Haja Ning Sukaningsih Kuntoyo sebagai tokoh organisasi perempuan atas dukungan terhadap pembinaan organisasi perempuan di Kota Bandung. 6. Ibu Dr. Anda Haja Siti Rohlah MSI dari penggerak PUG di kewilayahan atas dukungan sebagai penggerak pengarus utamaan gender di kewilayahan. 7. Ibu Dr. Anda Ifah Syarifah MPSI dari PT Arafah Mengkarita Asia Spesial Produksi dan Herbal atas dukungan terhadap program pengarus utamaan gender bidang ekonomi di kewilayahan. 8. Bapak Farid Muhammad Labai sebagai Ketua Forum Anak Kota Bandung atas dukungan terhadap program pengarus utamaan gender di Kota Bandung. Dan kepada penerima hadiah pemenang lomba aplikasi Bandung Juara dipersilakan untuk maju ke depan. Mas. Berkenan kepada Wali Kota Bandung untuk memberikan piagam terima kasih dan hadiah lomba. Wali Kota Bandung untuk mendampingi. Perlu diinformasikan, pemenang lomba aplikasi Bandung Juara dengan pemenang 1, juara 1 aplikasi Sabi kolaborasi musik Sunda, anggota tim Sony Lazuardi Hermawan, Alif Raditya Rahman, dan Lutfi Hamid Mashkuri. Hadiah berupa uang tunai 20 juta rupiah. Juara 2 aplikasi Berbagi Yuk, anggota tim Muhammad Mauludin Latif, Utami Widyastuti, dan Rika Yanti. Hadiah berupa uang tunai 15 juta rupiah. Juara 3 aplikasi kuliner Urang Bandung beserta perorangan Hendy Irawan. Hadiah berupa uang tunai 10 juta rupiah. 4 juara favorit aplikasi kamanawe.id, anggota tim Primawan Satrio Dindoro dan Amalia Ulfa Sandra. Hadiah berupa uang tunai 5 juta rupiah. Dengan demikian, upacara pencanangan Gerakan Nasional Bela Negara dirangkaikan dengan peringatan Hari Ibu ke-86 tingkat Kota Bandung tahun 2014 telah selesai. Ada paling agak? Kelas kelas 1. Yuk. Hebat. Ayo tuh di tengah-tengah. Ayo. Iya, mana? Hebat. Ya, angkat ke atas. Bandung juara. Bandung juara. 1, 2, 3. Oh udah Pak, udah masuk ini. Sudah. Makasih Pak. Ya, kalau Hari Ibu karena tanggal 22 Desember kita peringati, fokusnya selalu masih pada penyetaraan gender ya. Jadi pada bagaimana ada penguatan
perempuan. Di Bandung ini kan juga kita sebenarnya sudah ada lembaga untuk melindungi kaum wanita. Saya lupa singkatannya ya, tapi kalanya apa sih yang ibu-ibu itu teh yang nolongin kalau ada perempuan KDRT, ada curhat yang kita rapat di PIPP TP2 TKI Pak. KIK ya. TP2A. 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 Penanganan masalah. Pokoknya Badan Perlindungan Forum tempat buat perlindungan perempuan dan ya itu kaitan. Mau ulangi deh. P2 TP2A singkatan dari Pusat Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, itu Bandung kan sudah sangat proaktif punya itu dan mendapat banyak apresiasi. Itu salah satu upaya kita melindungi kaum gender perempuan. Nah, mudah-mudahan terus kita perbaiki dengan semangat itu sehingga di Bandung kesetaraan gender ini harusnya bisa jauh lebih baik. Ada kenangan dari ibu bersama ibu sendiri? Ya tentunya orang tua saya tinggal ibu, setiap hari juga berkomunikasi ya, nggak spesial di hari ibu tapi insya Allah hari ini biasanya saya kirim bunga buat mengingatkan rasa syukur masih punya ibu dan rasa terima kasih karena ada syariatnya. Doa seorang ibu selalu melindungi keselamatan anak-anak. Jadi saya titip kepada para ibu, doakanlah anak-anaknya setiap saat dengan keikhlasan, insya Allah doa itu melindungi anak-anak.